Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami hadir ke hadapan Anda membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita bersama saya, Restulandari. Inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, debat Capres Perdana telah usai. 3 capres sudah menyampaikan visi misinya dengan gamblang, termasuk secara lugas beradu argumen mengenai topik yang ditanyakan. Tema debat pertama ini membahas masalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Banyak yang bisa diulas dari sepanjang acara debat, namun harus diakui, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini yang paling banyak menarik perhatian. Prabowo ini kerap menjawab pertanyaan-pertanyaan secara spontan dengan kalimat mengejutkan, termasuk tiba-tiba saja menampilkan joget gemoy yang menjadi ciri khasnya. Nah, berikut cuplikan pernyataan Prabowo yang membuat kandidat capres lainnya ini cukup mengernyitkan dahi. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar, ya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Nah, terkait dengan penampilan Prabowo di debat perdana kemarin, pakar gestur dan mikro ekspresi Monica Kumalasari mengatakan Prabowo Subianto ini terlihat spontan dan tanpa beban saat debat perdana capres. Namun, ternyata kondisi emosionalnya Prabowo ini justru sebaliknya. Nah, Monica tidak meneliti lewat ekspresi wajah melalui pergerakan mikro otot-otot wajah karena Prabowo ini pernah mengidap stroke ya. Tetapi Monica ini menganalisa lewat suara dan gaya verbalnya Prabowo. Hasilnya, intonasi dan nada bicaranya Prabowo ini sangat menggambarkan kondisi emosionalnya Prabowo. Salah satunya ini terlihat nih saat ia merespon pertanyaan Anies mengenai perasaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Prabowo ini menggunakan suara bawah dengan mengatakan kurang lebih begini ya gayanya ya. Mas Anies, Mas Anies. Juga dengan respon suara ke Ganjar seperti dia bilang, "Come on Mas Ganjar." Kemudian sorry ya. Ya kurang lebih begitu ya kemarin Prabowo mengungkapkan pernyataan dari pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan. Nah, dan juga Ganjar Pranowo. Nah, menurut Monica, kondisi ini mengindikasikan bahwa Prabowo ini sebenarnya dikuasai emosi kemarahan yang dalam. Meski begitu, beberapa gaya gemoynya Prabowo yang seringkali muncul secara spontan ini dapat menjadi mekanisme penanganan emosi yang lebih baik. Karena emang kalau memang dilihat gaya gemoynya Pak Prabowo ini kan baru belakangan ini ya. Sebelumnya kan Pak Prabowo ini kan terkenalnya sosok yang tegas, sosok yang galak begitu ya. Dan tiba-tiba menjelang Pilpres dia muncul tuh gaya gemoynya. Nah mungkin ini memang mau mengubah image atau bagaimana Prabowo ya, kita tidak tahu. Tapi ini bagusnya adalah ternyata bisa untuk meredam emosinya Pak Prabowo. Lanjutkanlah Pak kalau begitu. Nah lalu bagaimana dengan reaksi Gibran Rakabumi menghadapi aksi Prabowo di panggung debat? Nah Gibran ini justru memotivasi pengunjung untuk bersemangat. Berikut gaya Gibran yang sempat viral. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini.
Gimana menurut kawan inilah dengan aksi Prabowo dan Gibran ini? Boleh ya tulis di kolom komentar. Informasi kedua, jika Prabowo menjadi sorotan dan viral karena gayanya yang spontan dan joget gemoynya ketika debat perdana kemarin, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ternyata juga paling banyak menarik perhatian netizen. Loh, kok bisa? Nah, menurut founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan analisis media sosial yang mereka lakukan menempatkan Anies ini sebagai capres yang paling banyak menjadi topik pembicaraan selama debat. Anies ini total mendapat 48.418 mention dan menduduki posisi teratas. Disusul oleh Prabowo dengan 40.018 mention dan Ganjar dengan 21.775 mention. Media sosial, khususnya platform X, ini menjadi ruang utama diskusi netizen mengenai para calon presiden ini. Kemudian, sementara itu, dari sisi analisis sentimen, Anies dan Ganjar ini sama-sama mendapat sentimen yang positif dari 64% pembicaraan yang mengarah kepada mereka. Sementara Prabowo ini hanya mendapat 48%. Namun di sisi lain, Prabowo mencatat sentimen negatif tertinggi dengan 41%, diikuti Anies 27% dan Ganjar yang paling rendah atau 23%. Kita ke informasi ketiga, masih terkait debat pertama ya. Masyarakat sepertinya ini cukup terhibur dengan debat 3 capres, termasuk saya tentunya cukup terhibur. Anies, Prabowo, dan Ganjar pada penampilan debat mereka. Sayangnya, debat ini ternyata lebih banyak diisi dengan saling serang sesama kandidat. Dan capres yang paling banyak diserang adalah Prabowo Subianto. Sudah diserang, posisinya di tengah-tengah kan, kanan kirinya penyerang yang udah cakep banget itu sih. Oke, Ganjar dan Anies ini misalnya berupaya menjatuhkan Prabowo dengan kasus pelanggaran HAM. Ya, kita tentu sama-sama tahu ya Prabowo ini dikeluarkan dari TNI karena diduga terlibat dalam penculikan 13 aktivis 1998. Berikut cuplikan pertanyaan Anies dan Ganjar serta jawaban Prabowo Subianto. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Namun, manajer riset dan program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menyayangkan debat capres yang terkesan seperti pertandingan tinju ketimbang adu gagasan. Dari sisi hiburan ya memang cukup menghibur, tetapi substansi yang sebenarnya ingin didapatkan ini tidak ada sepanjang debat, kata Arfianto.
Menurutnya, acara debat seperti ini nih cuma memfasilitasi calon presiden untuk saling jual beli serangan tanpa menawarkan visi misi serta solusi yang konkret kepada masyarakat pemilih. Arfianto membandingkan ketika debat Joko Widodo yang menurutnya ini lebih menawarkan solusi kepada masyarakat seperti menjanjikan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Kita beralih ke berita keempat, ini juga masih berkaitan dengan debat perdana Capres yang salah satunya mengusung tema pemberantasan korupsi. Namun ini bukan datang dari 3 capres, melainkan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi saat memperingati Hari Anti Korupsi mengaku sangat prihatin dengan tingginya angka korupsi yang dilakukan pejabat negara di tanah air sepanjang 2004 hingga 2023. Sebanyak 344 pejabat negara dipenjarakan karena korupsi. 344 pejabat negara yang dicokok ini meliputi 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur dan 162 bupati serta wali kota, lalu ada 31 hakim termasuk hakim konstitusi. Kemudian 8 komisioner diantaranya komisioner pemilihan umum, komisi pengawas persaingan usaha, dan komisi yudisial. Di era Jokowi selama 2 periode, 6 menteri diringkus aparat penegak hukum karena tersangkut korupsi. Kasus terbaru menimpa Ketua KPK Firly Bahuri dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi memang patut malu ya, sebab tidak ada negara di dunia ini yang menangkap dan memenjarakan pejabat negara lantaran korupsi sebanyak di Indonesia. Tarik nafas dulu. Oke, berikut pernyataan lengkap Jokowi. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. 344, termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Kita ke informasi terakhir atau kelima ini dan masih berkaitan dengan Joko Widodo atau tepatnya putranya Gibran Rakabuming. Ya sebenarnya ini berita tidak penting tapi menggemaskan begitu ya. Pemirsa harus diakui ya, Gibran ini sejak didapuk menjadi cawapres terus menjadi kontroversi. Setiap tindak tanduknya ini mendapat sorotan. Salah satunya nih, gara-gara ia membaca prompter ketika memaparkan program kerja Capres-Cawapres nomor urut 2 di acara konsolidasi tim pemenangan. Saat ditanya 2 host kondang, Sule dan Andre Taulani, Gibran ini nampak menjawab dengan lugas dan lancar dari atas panggung. Namun,
Gestur Gibran ini ternyata mendapat sorotan dari publik karena terkesan membaca teks. Loh, kok bisa? Kita simak ya. Dilansir dari akun X @abu_waras Selasa 12 Desember 2023, ia ini mengunggah foto yang disebut-sebut Gibran membaca prompter saat mendapat pertanyaan. Cuitan akun @abu_waras ini menyinggung kejadian ini bisa terjadi pada saat debat Capres-Cawapres. Nah, kira-kira tulisannya begini nih. Kira-kira saat debat Cawapres akan seperti ini juga kah? Tulis @abu_waras. @abu_waras ya maksud saya. Ada pula unggahan dari akun X @fani7781226 yang menggugah foto tampak belakang saat Gibran tampil dan terlihat tulisan yang ada di prompter. Sontak banyak netizen nih yang menanggapi unggahan foto-foto itu. Itu kayak baca prompter ya. Nggak apa-apa deh sekalian latihan buat nanti debat. Tulis @anismania di kolom komentar. Yang hadir dan melihat itu sekelas Hatta Rajasa dan Erlangga Hartarto. Antara tega, malu, dan gak malu serta nekat campur aduk. Itu kalau nalarnya jalan. Apapun itu, sekalipun belimbing sayur, anggap aja enak diemut. Ada-ada aja ya komennya, tulis cuitan dari akun @fakihsyahrir. Wah, ngomong-ngomong soal baca prompter ya, kalau baca prompter doang sih saya juga bisa Mas Gibran. Tapi yang penting nggak apa-apa sebenarnya baca prompter asal prompternya itu dipahami, dicek dulu ada yang salah atau enggak. Takutnya kan prompternya itu salah tulis ya asam sulfat, tetap Mas Gibran baca asam sulfat padahal harusnya asam folat. Jadi sebenarnya yang penting dipahami, nggak apa-apa sih baca prompter ya, yang penting paham gitu Mas Gibran ya kira-kira ya. Nah kira-kira malu nggak ya Mas Gibran ini kalau tahu ternyata dia baca prompternya ini jadi omongan netizen. Bagaimana menurut kawan inilah? Tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya yang hadir Senin sampai Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Restu Landari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.